Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami saat ini sedang perjalanan ziarah wali ataupun wisata religi, yang tujuannya yang pertama adalah ke Syekh Abdul Jabbar Gunung Haruman, kemudian Syekh Baros Ngora Situ Lengkong, kemudian ke Abanom Suryalaya, dan yang terakhir kami akan menuju ke makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Pasiraya menuju tempat ziarah. Dan kegiatan ini diprakarsai oleh DKM Masjid Al-Makmur, Al-Hidayah, dan juga Al-Fatah Pasiraya, Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita sudah sampai di salah satu tujuan kita, dan kita sampai di tempat parkiran kendaraan. Kita harus turun dari parkiran yang sudah disediakan, dan kita akan menuju ke tempat ziarah yang pertama. Ya, ini jamaah bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya yang sudah ikut serta dalam kegiatan wisata religi pada hari ini. Dan saya tidak kelihatan karena saya sedang medium. Kita menuju ke salah satu tujuan ziarah kita. Ya, kita menaikin tangga, dan di sini view-nya sangat indah sekali karena siang hari pun di sini tidak terlalu terasa panasnya, lebih ke sejuk. Jadi tanjakan pun kita tidak sudah rasakan. Pelan-pelan kita mengarah ke pemakaman. Nah, kita menuju ke makam Waliullah Syekh Abdul Jabbar. Ini berada di Gunung Haruman. Kita berada di Gunung Haruman. Kita persiapan untuk berdoa bersama dari jamaah yang dipimpin oleh Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Bubun Supiana SPI. Ya, karena kita tidak bisa mendokumentasikan untuk kegiatan berdoanya, dan setelah kita berdoa, kita langsung beranjak kembali turun dari lokasi makam Syekh Abdul Jabbar yang berada di Gunung Haruman. Ya, lanjut kita menuju ke makam waliullah yang lainnya, tentunya masih kerabat dari Syekh Abdul Jabbar. Posisinya lebih ke bawah, dan ini adalah Ustadz Bubun Supiana yang memimpin ziarah pada hari ini. Ada ketua DKM dari 3 masjid
di lingkungan kami. Dan di sini fasilitas pun lengkap, relatif lengkap, karena ada musola yang cukup untuk menampung jamaah apabila ingin sholat. Nah, selesai dan kita kembali ke tempat parkiran kendaraan dan kita akan menuju ke tempat ziarah berikutnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai dengan tempat ziarah yang berikutnya. Ya, kita lanjut memulai perjalanan ke tempat berikutnya. Nah, tujuan kita adalah ke makam waliullah berikutnya, yaitu Syekh Boros Ngora yang berada di Situ Lengkong. Nah, kabarnya makamnya ini berada di tengah situ. Jadi ada situ yang tengah-tengahnya ada pulau, dan disitulah tempat waliullah ini dimakamkan selama menyebarkan agama Islam di zamannya. Jadi ini adalah perjalanan pengalaman pertama saya pribadi, karena belum pernah ziarah ke tempat ini. Ya, perlu diketahui sebagai informasi aja bahwa untuk kondisi jalan di wilayah ini memang sangat bukan ekstrim, tapi memang menantang karena naik turun tanjakan. Dan kita rehat dulu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang ada ataupun di tengah perjalanan. Nah, masjidnya sungguh dan sangat megah dari sisi bangunannya, dan juga dari sisi parkirannya sangat luas, termasuk di dalamnya sangat nyaman sekali. Di saat kita nanti melintas di sini bisa berhenti sejenak apabila ingin melaksanakan sholat dalam perjalanan. Sangat nyaman sekali, sangat luas tentunya, sekali lagi dengan view pemandangan yang sangat Alhamdulillah kita sudah sampai di Situ Lengkong. Nah, di Situ Lengkong ini ada makam Abah atau Syekh Boros Ngora yang lokasinya ada di pulau di tengah-tengah danau ataupun situ ini. Nah, itu kelihatan posisi situnya. Dan kebetulan sore ini kondisi cuaca gerimis, cenderung hujan agak gede, jadi kita harus menggunakan pelindung ataupun mantel. Allahu Akbar. Itu kabut sudah mulai turun pada sore hari ini, dan tentunya ini adalah dermaga ataupun tempat pemberangkatan perahu untuk menuju ke pulau tempat makam Syekh Boros Ngora. Nah, ini tentunya dari pengelolanya sendiri juga sangat baik karena sangat rapi,
ada semacam aula untuk menunggu para jamaah yang ingin menyeberang, disediakan untuk dermaganya untuk kita menyeberang. Nah, kondisinya sangat sedikit kabut sudah mulai turun, dan karena kita sudah sampai di sini, kita persiapan untuk menuju ke perahu yang mengangkut kita ke pulau tujuan. Sekali lagi, kondisi cuacanya hujan dan kabut pun sudah mulai turun, tentunya menambah kesejukan pada sore ataupun senja hari ini. Ada yang membawa payung ataupun ada juga yang membawa mantel ataupun jas hujan. Nah, kita sudah naik ke perahu, dan ini pengalaman pribadi saya, inilah pengalaman yang pertama, dan itu di depan ibu-ibu jamaah sudah berangkat menggunakan perahu yang menggunakan motor sehingga bisa dikendalikan oleh operatornya. Nah, saya sedikit gemetaran. Ya, udah mulai parkir mundur, keluar di keringat dingin sudah mulai keluar nih, karena paling takut saya berada di atas air, tapi mudah-mudahan diberi kelancaran, karena memang kita tidak menggunakan pelampung ataupun pengaman, tapi kami yakin dan kita pasti dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman yang pertama yang mungkin tidak bisa terlupakan. Nah, kita mengarah ke pulau yang mana makam dari Syekh Boros Ngorak. Nah, kalau yang orang bisa berenang santai-santai aja, enjoy aja. Nah, kita masih terus melaju sekitar 30 menitan, karena kita tidak paham kedalamannya berapa ini. Nah, pasti kita harus memutar terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga untuk menepi di pinggir pulau depan. Ya, pemandangan yang luar biasa dalam laju perahu kita, air yang sangat tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai dengan mendekat tempat turunnya para jamaah dari perahu. Kurang lebih 30 menitan kita berada di atas perahu dengan kondisi cuaca yang memang hujan dan juga berkabut. Jarak pandang pun sebenarnya terbatas.
Ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sudah sampai di tempat menepinya perahu kita, dan ternyata banyak jamaah yang sudah dari atas dan ingin pulang kembali. Alhamdulillah, kita sudah sampai dan mendarat dengan selamat tentunya, dan kita masuk di pintu ataupun gerbang. Alhamdulillah, dan setelah ini kita langsung menuju perjalanan berikutnya. Kita menuju ke Pondok Pesantren Suryalaya. Di sana ada makam Abah Anom yang berada di tengah-tengah komplek Pondok Pesantren Suryalaya. Dan kini kita dalam perjalanan menuju ke sana. Nah, alhamdulillah, akhirnya gambarku ada juga. Kita sudah sampai, dan ini sampai di komplek Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok pesantren ini tepatnya berada di Kecamatan Bager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tentunya pondok pesantren yang memang sudah sangat hampir sudah mengenal semua untuk seluruh Indonesia. Nah, kita masuk di area masjid, dan sebagian dari panitia registrasi ataupun mengisi buku tamu salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke area pondok pesantren tersebut. Nah, ini pada para jemaah, bapak-bapak masih semangat terus walaupun hujan, dan ini view dari atas makam. Indah sekali, dan setelah ini kita langsung menuju ke tempat lain. Ya, setelah dari sini kita langsung menuju ke Pamijahan, Tasikmalaya. Ini kita dalam perjalanan, dan ini salah satu tujuan kita ke Pamijahan. Tapi sebelum dilanjut, kita rehat dulu di tempat saudara kita yang berada di sana, sebagai sesepuh juga di daerah ataupun wilayah Pamijahan, Tasikmalaya. Dan alhamdulillah, beliau sangat baik dan menerima kami untuk bisa beristirahat, ramah tamah, dan juga kita diberi kesempatan untuk bisa mandi dan juga bersih-bersih. Dan tentunya alhamdulillah kita juga sudah disediakan menu sarapan pagi untuk jamaah kami yang saat ini hadir ataupun turut serta dalam ziarah pada kesempatan kali ini. Dan tentunya lokasi memang di daerah Tasikmalaya, sehingga tidak jauh daripada pemandangan bukit, kehijauan yang memanjakan mata. Dan tentunya alhamdulillah rumahnya cukup luas, dan mudah-mudahan keluarga dari Bapak Supri, keluarga besar Bapak Supri ini selalu diberi kesehatan, tentunya dimudahkan rezekinya, berkah dan barokah untuk dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sambil menunggu waktu,
Pagi ini kita ngopi-ngopi dulu lah. Ini Pak Mbah Supri, tentunya keluarga besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa menginap di rumah beliau dan juga bisa beristirahat sambil menunggu jadwal keberangkatan untuk ke tempat berikutnya. Dan salah satunya insya Allah nanti kita akan berangkat ke Gua Saparwadi, karena tadi malam kita juga sudah ziarah ke Syekh Abdul Muhyi, dan hari ini kita dijadwalkan untuk berangkat menuju ataupun masuk Gua Saparwadi. Ya, lokasinya tidak jauh dari rumah saudara kami yang saat ini kita singgahi. Cukup dengan jalan kaki hanya beberapa kilometer saja. Sambil berjalan kaki, dan mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di depan area gua atau mulut gua Saparwadi di Pamijahan, Tasik Malaya. Ya, tentunya kita harus koordinasi dengan pihak pengelola untuk persiapannya, karena kita juga harus mengikuti arahan ataupun panduan dari pihak pengelola agar kita tidak salah jalan nanti di dalam gua, karena kondisi di dalam kabarnya sangat gelap karena hanya menggunakan sistem penerangan tradisional. Nah, sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita semua, dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita masuk ke area gua. Kita saat ini udah berada di area dalam Gua Saparwadi. Nah, kita lihat sendiri ya, dalamnya gelap, batunya gede-gede, artinya kita harus berhati-hati sekali dalam menginjakkan langkah kaki kita. Jangan sampai kita kepleset karena memang kondisinya sangat gelap. Dan untuk di dalam ini kita untuk mengambil videonya terbatas, jadi mohon maaf apabila tidak terlalu banyak yang video yang kami ambil. Ya, dan kita sudah sampai di akhir penelusuran di Gua Saparwadi dan kita keluar dari area. Kembali ke tempat persinggahan sebelumnya yang berada di rumahnya Mbah Supri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya melaporkan ada event kegiatan dari rekan-rekan semua. Kali ini kita berada di Desa Pamijahan. Kita sedang melaksanakan ziarah religi bersama rekan-rekan gabungan daripada 3 DKM ya. Saat ini kita telah selesai berkunjung berziarah ke makom. Kemudian tadi kita ke gua, tempat perjuangan para wali. Syukur alhamdulillah perjalanan ini memberikan ilmu pengetahuan religi, kemudian sejarah religi, sehingga kita tahu, dan dampak positifnya hadir di sini
perekonomian menggeliat karena banyaknya para wisata yang berbelanja, yang berjualan, memberikan masukan-masukan sumber-sumber rezeki untuk masyarakat tempat. Semoga kita bisa datang ke Bali bersama rekan-rekan yang lebih banyak, jam lebih banyak, dan waktu yang lebih panjang. Demikian Bapak Jarod dilaporkan dari Pamijahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, barangkali ada pesan dan kesannya, silahkan. Ibu, gimana kesan dan pesannya? Ya Bu Ana. Alhamdulillah Bu, pengalaman luar biasa sampai saya jatuh. Kepleset di goa. Kenang-kenangan jatuh di goa. Kenang-kenangan jatuh. Kepleset di goa Bu RT, tapi alhamdulillah menyenangkan. Ay Bu RT, tadi kenapa nggak ikut? Sekarang Mama Lisa. Pesan-pesan Mama Lisa. Alhamdulillah ini apa ya, wisata religi yang insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan nanti Bu RT dan semuanya bisa nyusul. Nah, yang lain Bu Abida. Terus aja Mas. Mau Mila ya belum ya? Apa ini? Apa ya? Wisata religi yang penuh perjuangan dan kenangan yang luar biasa. Semoga bisa mengecas lagi, menambah lagi pengalaman religi kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Terkabul juga semua hajat-hajat Bapak Ibu semua. Pomila. Gak apa-apa, panggil ibu-ibu. Aku bisa ini. Ibu RT jangan. Bu RT nyala apa ini? Bu RT buruan. Ayo dong Bu. Jangan jadi ikut. Cepat, angkat video dong Bu. Kayak mah gitu. Itu udah. Apa? Kesannya ya capek. Alhamdulillah senang, sehat semuanya sampai sini. Mudah-mudahan kita semua bisa balik lagi ke sini. Insya Allah diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, bisa ke sini lagi. Alhamdulillah. Belanja. Nah, kalau kalinya murah kita bagaimana yang banyak. Semakin rukun semuanya. Forum silaturahmi, ya sehat-sehat semuanya. Kita nabung. Udah. Kesan dan kesannya ya bahagia. Alhamdulillah seneng. Walaupun saya nggak ikut ke gua, udah kecapean sama Bu Abida ya, berdua ya. Tunggu brok ada karena nggak kuat udah. Iya, daripada bohong ya, Bu Edi ya ngaku kayak. Tapi alhamdulillah seneng banget. Bisa rukun semuanya, bisa ketemu, jadi kenal dengan orang-orang blok AB kecil yang tadinya belum kenal. Oh iya, makasih juga Oma berdua ya. Sudah memberikan tempatnya buat makannya, semuanya mau direpotin kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Oma berdua diberikan panjang umur, sehat. Tahun depan bisa kesini lagi, bisa silaturahmi lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah, kayaknya aku kebanyakan. Berarti omanya itu tuan rumah. Oma ini apa ini? Oma ya. Naon ini teh. Terima kasih banyak semuanya yang jarah ke sini ya. Biar barokah lah apa yang di ininya, ke ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Hatur lumayan. Ini disediakan ya seadanya. Nah, gitu ya di sini gitu. Itu bukannya ngerepotin, malah senang kita berjamaah di sini.
Nah gitu, amin. Ya udah dari saya cukup sekian saja ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Berkah, barokah, barokallah. Nah, itu kesan pesan ibu-ibu jamaah. Terima kasih. Wassalam. Ya, setelah istirahat cukup, kita langsung meluncur berangkat pulang ke Pasiraya, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dan sampailah kita di daerah Garut. Nah, di Garut ini kita sempatkan diri untuk mampir di satu rest area. Rest area ini dilengkapi dengan toko ataupun jajanan serba ada, karena parkirannya juga sangat relatif luas. Banyak wisatawan yang mampir ke sini karena untuk jajanan oleh-oleh khas Jawa Barat ataupun Garut dan sekitarnya itu tersedia di sini. Nah, bagi yang tidak berminat untuk membeli oleh-oleh, juga bisa sekedar kita rehat ngopi sekaligus kita melaksanakan sholat maghrib di area ini, karena untuk fasilitasnya juga disediakan musola yang sangat memadai untuk menampung wisatawan melaksanakan ibadah sholat di area ini. Istirahat dulu di pusat. Ini ada yang ngopi, ada yang sekedar ngerokok, ada juga yang masuk ke dalam area toko untuk sekedar membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke area parkir untuk kembali ke bus yang akan mengantarkan kita kembali pulang ke Cikarang, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dan mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga berkah untuk kita semua, menambah keilmuan, menambah wawasan, dan tentunya dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyajian video, tulisan ataupun ucapan yang saya sampaikan pada video kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah, sampai jumpa nanti di wisata religi di lain waktu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu, berkah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin.